Setelah dari rumah si dokter cantik itu, aku pun pulang ke rumah aku dengan membawa bayang-bayang wajah si dokter cantik itu. Saat itu terasa dalam mimpi, karena semuanya terjadi di luar nalar aku. Aku tak pernah berpikir akan begitu cepat semuanya bisa terjadi dengan si dokter cantik itu. Sesampaiku di rumah aku hanya bisa bengong dan melamun hingga istriku bertanya, "Kak, kenapa bengong?" Lalu dengan kaget aku bilang, "Oh, nggak ada apa-apa. Aku hanya mikirin pekerjaan aku," ujarku kepada sang istri. Keesokan harinya, aku mulai rajin mengantar istriku ke tempat kerjanya, karena di sana kan aku bisa bertemu dengan wajah cantik Bu Dokter itu. 1 minggu semuanya berlalu, terasa begitu cepat dalam hatiku. Hingga hari-hariku, perasaanku terbagi menjadi 2. Pertama, memikirkan istriku, dan kedua, memikirkan si dokter cantik itu. Tanpa sedikit rasa curiga dari sang istri, aku pun berlagak seperti biasanya. Hingga pada suatu malam, si dokter cantik itu minta ditemani menjemput sang suaminya. Lalu dengan persahabatan istri aku dan istriku berangkat bertiga menjemput suami si dokter cantik itu dengan menggunakan mobil si dokter cantik. Singkat cerita, sampailah aku di rumah si dokter cantik itu, dan aku bersama istri pamit untuk pulang. Selama perjalanan kami dengan dokter cantik itu, semua terlihat seperti biasanya, karena aku dan dokter cantik pandai menyimpan rahasia itu. 4 hari setelah kepulangan sang suaminya, si dokter cantik akhirnya menelpon aku. Kebetulan waktu itu aku lagi sendirian di rumah. Maka dengan leluasa kami bisa ngobrol panjang lebar dengannya. Hingga ia masih tetap kekeh menceritakan tentang suaminya yang masih tergolong lesu. Hingga si dokter cantik mengajakku bertemu di sebuah tempat karaokean yang lumayan jauh dari rumah kami. Dengan perasaan dak-dik-duk di jantungku yang terasa ingin cepat sampai, maka aku dengan sesegera menemuinya. Akhirnya, sesampai di tempat karaokean, aku hanya menyanyikan sebuah lagu. Lalu si dokter cantik sudah mulai tidak bisa menahan diri, mengajak aku masuk satu mobilnya. Lalu kemudian kami mencari tempat yang agak sepi. Di sanalah si dokter cantik menagih aku untuk mantap-mantap dengannya. Maka aku yang sudah lama menunggu langsung jos tawarannya. Akhirnya terasa semuanya semakin dalam. Perasaan aku untuk memilikinya pun mulai muncul. Namun semua itu kupendam dalam-dalam. Karena tidak mungkin aku bisa memilikinya, karena status aku dan dirinya sama-sama milik orang lain.
Setelah itu, kami pun pulang dengan selamat. Dengan sebuah janji, kita tidak boleh lagi berhubungan via telepon. Biar istriku dan suaminya tidak curiga, ujar si dokter cantik dan pintar itu kepadaku. 1 bulan lalu, aku pun sudah tidak bisa menahan rasa rindu ini, hingga aku mengajaknya untuk bertemu, membahas tentang semuanya. Sampai di sini dulu ya. Untuk kelanjutan cerita ini, mohon tonton di part ketiga. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.